Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini sudah tanggal 24 September Bapak ya, 2022. Berarti minggu depan sudah 1 Oktober. Waktu begitu cepat. Firman-firman yang saya sampaikan, statement-statement, kalimat-kalimat saya sampaikan, waktu begitu cepat, tidak berasa. Pada waktu saya sampaikan bulan Agustus, minggu depan bulan September, sekarang malah sudah akan memasuki bulan September di tanggal yang terakhir. Minggu depan bulan Oktober sudah, minggu depan. Sekarang tanggal 20 September 24. Karena bulan September 30 hari sampai 30. Minggu depan sudah 1 Oktober Saudara. Waktu begitu cepat. Ya, tidak lama lagi kita menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita sadar dan insyaf. Mari Bapak Ibu semua saudara-saudaraku, kita akan anak-anak Bapak kita Yesus. Kita semua dulur semua Saudara. Kita bersaudara. Ya, mari kita mencintai Bapa kita Yesus. Saya mau menyanyikan pada kesempatan pagi ini, ku mau cinta Yesus. Karena tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi ini dengan tema mengikat perjanjian yang teguh atau komitmen dengan Tuhan. Penting loh Bapak Ibu. Apapun dalam hidup ini butuh komitmen. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam mengatur diri sendiri juga butuh komitmen. Kalau tidak ada komitmen, hancur berantakan Saudara. Ya, saya komit dengan Tuhan. Waktu itu bernasar dengan Tuhan. Pada waktu di tahun 2020 Tuhan sudah sembuhkan saya. Pada waktu mata saya kena mata katarak kiri kanan Saudara. Ya, karena saya bandel mata kanan, saya ikutin operasi padahal Tuhan bilang jangan operasi, Tuhan akan sembuhkan. Saya melawan Tuhan. Ya, seolah-olah saya tuh mengeminterin Tuhan, ikutin suara daging saya di operasi. Akhirnya buta Saudara, mata kanan saya. Saya minta ampun sama Tuhan, akhirnya Tuhan sembuhkan saya sebelah kiri. Karena glukoma sebelah kiri mata saya efek daripada operasi. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh mata kiri saya. Kanan saya memang buta saat ini. Tapi penglihatan kiri saya disempurnakan sama Tuhan. Bahkan saya waktu komit dengan Tuhan, saya komit dengan Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya komit, saya mau bertobat Tuhan. Saya tidak mau ikuti daging lagi. Tidak mau ikutin suara hati manusia lagi, hati saya yang berdosa ini. Tapi saya mengikuti hatinya Tuhan, firman Tuhan. Dan saya ditolong Tuhan. Disembuhkan mata kiri saya. Bahkan saya diperlihatkan surga. Sukacita saya. Maka saya sudah tidak takut lagi tentang kehidupan ini. Tidak takut lagi tentang kematian. Karena di balik kematian, janji Tuhan surga kekal selama-lamanya. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan yang cinta oleh Tuhan Yesus, tempat kita jelas di surga buat selama-lamanya. Maka selalu dalam setiap khotbah selalu saya banyak katakan surga, surga. Ikut Yesus, mari sungguh-sungguh supaya kita nanti kelak tujuan kita hidup kekal di surga. Bukan tujuan kita di dunia ini. Dunia ini sifatnya sementara Saudara. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus. Kita komit dengan Tuhan. Karena orang cinta Tuhan, saya mau bacakan firman Tuhan. Surat 1 Korintus pasal 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Mau masuk surga nggak kenal sama pemilik surga, nggak kenal Tuhan Yesus, bagaimana Saudara? Ya, saya bisa ke rumah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya kenal. Termasuk Bapak Ibu bisa ke rumah saya karena kenal. Dan hubungan kita dekat. Kalau hubungan dekat, apalagi kita saling cinta. Wah, haleluya. Bisa tidur di rumah ya. Apalagi di surga karena kita cinta Yesus. Yesus cinta kita. Yesus percaya kepada kita. Waktu khotbah saya yaitu menjaga kepercayaan, kan pernah saya khotbah berapa yang selalu menjadi orang bisa dipercaya sama Tuhan. Kalau dipercaya sama Tuhan dan kita komit dengan Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan tempat buat kita surga buat selama-lama. Amin. Mari kita komit dengan Tuhan. Mari saya mau baca nanti Nehemia pasal 9 cukup panjang dari ayat 1 sampai 38. Ya, kita komit Saudara, apapun kita kerjakan. Pokoknya kalau buat Tuhan Yesus, all out Saudara. Ya, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau buat Tuhan Yesus saya all out, mati buat Kristus, hidup adalah keuntunganku. Itu dalam Filipi pasal 1:21. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Matikan daging, stop dosa. Tidak mau mengikuti kehendak diri sendiri, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu indah dan sempurna. Hidup bahagia bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus,
selamanya. Amin. Mari kita mau cinta Yesus. Ku mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Komitmen ini dengan Tuhan. Biarpun ada badai, ada percobaan. Waktu saya mengalami percobaan, mata saya buta, saudara. Ya, itu cobaan berat. Karena itu tapi kesalahan saya, tapi cobaan berat. Coba Bapak Ibu bayangkan, mata itu pelita tubuh loh. Di antara semua indera, kalau sampai mata buta itu, waduh, hidup itu sudah nggak ada arti, saudara. Tapi untuk besar, saya punya mata rohani, cinta Yesus. Dan mata sebelah kiri saya disembuhkan Tuhan. Tidak ada glaukoma lagi sebelah kiri. Sempurna mata saya. Makanya saya bisa dengan lancar membaca Alkitab. Itu semua karena Tuhan Yesus. Termasuk Bapak Ibu bisa sehat, bisa baca Alkitab. Mohon maaf, mata Bapak Ibu bisa penglihatan sempurna. Ayo kita cinta Yesus. Baca Alkitab rajin. Selagi kita sehat, selagi mohon maaf mata kita bisa melihat dengan sempurna, selagi seluruh organ tubuh kita bekerja sempurna, mari kita giat cinta Yesus, giat pelayanan, giat lakukan sesuatu. Selagi Tuhan berikan hidup ini, mari kita mempergunakan kesempatan untuk Tuhan Yesus, supaya nanti kelak kalau Yesus datang, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan berkata kepada kita, hai anakku yang baik, anakku yang engkau yang sangat baik. Kita menjadi anak yang sangat baik, yang dicinta Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku mau cinta Yesus sampai langkahku yang terakhir. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, sementara kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari ini Sabtu tanggal
24 September ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Oleh itu mari kita cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita komit sekarang baca Alkitab Nehemia pasal 1 ayat sampai 38 cukup panjang dengan tema mengikat perjanjian teguh, komitmen bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan mereka nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakan bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serbia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Habsaminea, Serbia, Hodia, Sebanya, dan Petanya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatas segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawa keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Gergasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tebrau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkaulah membelah laut sehingga mereka dapat nyebrang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengajar-pengajar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu kair yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sahabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaran Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikan kepada mereka. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan diri dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak boleh berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan mereka kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri
Hesbon dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan bawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan segenap hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun, dan pohon buah-buahan dalam segala jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada-Mu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesatkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepada-Mu, lalu Engkau mendengar dari langit, dan Engkau karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepada-Mu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena mereka sayang-Mu. Karena kasih sayang-Mu, Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya. Jangan Engkau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umat-Mu sejak zaman Raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu, dan mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu, walaupun Engkau telah memberikan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah sekarang ini kami adalah budak, ya di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Ayat 38 terakhir. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dalam ribuwi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca cukup panjang dari ayat 1 sampai 38. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini dengan tema mengikat perjanjian yang teguh atau komitmen, disesuai dengan kalimat yang tertulis dalam ayat 38. Berdasarkan semua itu, kami mengikat perjanjian yang teguh. Haleluya. Ini artinya kita sama dengan komit. Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat terusnya sampai 37, semua dia sadar karena semuanya sudah ditolong Tuhan. Tapi ternyata banyak bangsa Israel itu sudah ditolong Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan.
Sama dengan kehidupan kita. Kita banyak sudah ditolong Tuhan, tapi seringkali melanggar dari perintah Tuhan. Seperti saya sendiri yang tadi saya saksikan. Tuhan sudah memberikan saya sehat. Mata saya waktu kena katarak, sebetulnya menurut perintah Tuhan, saya tidak perlu operasi. Tapi ternyata saya ngeminterin, saya bicara kepada Tuhan. Kan enak Tuhan kalau setelah operasi dengan dokter, mata saya sembuh. Berarti sama juga. Kita seringkali ngeminterin Tuhan. Seringkali kita melangkah tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan baik. Ternyata Tuhan sembuhkan, tolong saya. Mata kiri saya sembuh dari glaukoma. Bayangkan saudara, kalau Tuhan itu menghukum kita, mata saya buta dua-duanya, sudah tidak bisa beritakan firman Tuhan. Tidak bisa pelayanan saudara. Tapi karena Tuhan yang maha baik, saya minta ampun sama Tuhan. Seperti bangsa saya minta ampun sama Tuhan. Sadar kembali kepada Tuhan. Kalau kita sadar minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu baik. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Karena janji sama Tuhan. Kalau kita kembali sama Tuhan, Tuhan kan kembali. Kita dipulihkan sama Tuhan. Karena Tuhan baik. Tuhan sangat cinta kita semua. Dan Tuhan mau kita semua dipulih. Sebagai terakhir, Sakaria pasal 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari firman Tuhan pagi ini buat kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Komit dengan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi mari sesuai dengan pujian, ku mau cinta Yesus. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan komit dengan kita. Kita jadikan harta kesayangan Tuhan. Karena ada janji Tuhan, di balik semuanya itu ada hidup kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kembali kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Apa ya Bapa? Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Pegang komitmen. Kita mau bertobat. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak Yesus jadikan kita harta kesayangan. Dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.